Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, siap-siap kedatangan sosok yang akan merubah nasib hidupmu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Two of Wands, ada Five of Swords, Knight of Cups, ada Three of Cups, dan di sini juga ada Queen of Swords. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Two of Wands. Saya merasakan di sini sepertinya ini tentang kesempatan ya. Ini tentang peluang yang akan kamu dapatkan untuk bisa memperbaiki kehidupan kamu. Ini bisa tentang kehadiran seseorang. Oke. Saya merasakan di sini akan ada sesuatu hal yang membuat kamu itu bisa buka hati lagi ya. Oke. Bisa merasakan kembali cinta. Saya merasakan kehadiran seseorang dalam kehidupan kamu ini akan merubah kehidupan kamu itu dari segala sisi. Ini boleh dikatakan seseorang yang akan menyelamatkan kehidupan kamu, seseorang yang akan mengangkat derajat kehidupan kamu. Ya mungkin ada sebagian kamu yang saat ini masih dalam kesendirian, masih dalam penantian, atau masih berjuang untuk bisa bahagia lagi setelah mungkin perpisahan yang terjadi, atau pengkhianatan yang mungkin telah terjadi dalam kehidupan kamu, atau saat ini ada yang sedang menjalani hidup sebagai orang tua tunggal yang harus survive, harus struggle, harus menafkahi, harus membahagiakan diri sendiri dan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Tapi saya melihat di sini ada kesempatan ya, kesempatan, peluang untuk kamu kembali bahagia, yaitu ya dengan dipertemukan dengan seseorang yang akan menyelamatkan kehidupan kamu. Sesuatu hal yang tidak pernah kamu sangka, tidak pernah kamu duga awalnya, karena kamu sudah berpikir udah kayak stuck ya di keadaan seperti ini, berpikir nggak bakalan lagi ketemu dengan orang yang tepat. Kayak pernah dulunya berani melangkah, pernah dulunya berani untuk memulai hubungan yang baru, tapi kayak di ghosting lagi, ditipu lagi, dikhianati lagi, dimanfaatkan lagi. Ada. Jadi ada sebagian kamu yang kayaknya udah mundur duluan, udah narik diri duluan sebelum memulai sesuatu hal yang baru. Ada yang seperti itu. Tapi di sini ya kehadiran seseorang ini kayaknya nggak maksain ya, tetapi lebih
berjalan ngikutin alur kehidupan. Ada seseorang yang mungkin mendekat kepada kamu tapi nggak maksain. Jadi seseorang yang kayak bisa membawa diri terhadap kamu, mengerti dengan trauma yang pernah ada dalam kehidupan kamu sebelumnya. Ya, itu pendekatan yang mungkin pelan-pelan dulu, temenan dulu, meski sebenarnya dia juga sudah cukup lama menyimpan rasa ya terhadap kamu. Ini bisa tentang orang dari masa lalu juga bisa ya, atau mungkin orang yang kamu dekat, orang yang kamu kenal cukup dekat, tetapi ada chemistry-nya, ada sesuatu hal yang beda di sini. Jadi siap-siap ya untuk sesuatu hal yang baru, siap-siap untuk bahagia lagi, untuk tersenyum lagi. Oke. Ada Five of Swords, saya melihat di sini sepertinya kamu saat ini sudah lebih berani untuk melepaskan masa lalu ya, kayak berdamai, nggak mau nyimpan marah atau benci atau dendam. Karena pada akhirnya kamu sadar itu membuat kamu kayak kepikiran, itu akan membuat kamu menghambat aliran cinta juga, pertumbuhan jiwa, menghambat langkah kamu juga. Jadi saat ini kamu berusaha untuk melangkah, untuk lepasin tentang masa lalu apapun itu. Kamu kayaknya udah lebih maafin diri sendiri ya, karena mungkin ada yang merasa menyesal di sini. Merasa dalam penyesalan karena memilih yang salah, memilih yang toksik, memilih berdasarkan gengsi, berdasarkan nafsu, berdasarkan keinginan sesaat, atau melihat sesuatu hanya dari penampilan luarnya saja. Ada sebagian kamu ya, ini untuk sebagian kamu, pernah merasa bersalah, pernah merasa menyesal. Tapi ya udah, apapun yang udah terjadi, apapun yang udah berlalu, biarkan berlalu. Yang terpenting saat ini, bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kehidupan kamu, menata kembali kehidupan kamu dengan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Oke. Ada Knight of Cups, dan saya juga di sini lebih menekankan ya tentang kehadiran seseorang yang kayaknya lebih maskulin, nggak banyak basa-basi, nggak banyak janji, nggak banyak kata-kata, tapi lebih kepada sebuah pembuktian, bikin kamu percaya. Karena kalau janji kayaknya kamu udah kenyang ya kalau sama janji, karena nggak ada yang terrealisasi dulunya. Tapi saat ini kamu lebih memilih tentang lebih kepada sebuah tindakan, sebuah pembuktian tentang apa yang dia berikan untuk kamu. Apa yang membuat kamu yakin dan percaya bahwa dia adalah yang terbaik. Itu yang terpenting. Dan ini menekankan bahwa yang terbaik itu akan hadir dalam kehidupan kamu. Ada kesempatan untuk kamu kembali bahagia, ada kesempatan untuk kembali memulai hubungan yang baru atau memulai rumah tangga yang baru, tentunya dengan sesuatu hal yang lebih baik ya dari sebelumnya. Karena saya melihat di sini kamu sudah lebih selektif ya, kamu sudah lebih bijak dan sudah lebih dewasa dalam berbagai hal, apalagi dalam memilih pasangan ya. Tentunya nggak bawa asal-asalan lagi, tentunya karena apa yang kamu putuskan, apa yang kamu pilih saat ini, itu akan berkaitan dengan masa depan kamu. Jadi pastikan kamu memilih sesuatu hal yang lebih logika, lebih realistis. Satukan antara hati dan pikiran kamu agar kamu tidak salah lagi dalam memilih. Ada Three of Cups. Saya melihat di sini kebahagiaan itu akan ada ya untuk kamu. Entah itu dengan kesendirian atau dengan seseorang yang baru. Karena ada ya sampai saat ini sebagian kamu yang masih betah dengan kesendirian, ya mungkin hanya ngabisin waktu dengan teman-teman, pekerjaan, bagaimana cara kamu untuk memperbaiki finansial, atau menginginkan masih ada prioritas lainnya selain hubungan. Ada juga di sini sepertinya. Tapi ya apapun itu yang kamu pilih, artinya itu adalah yang terbaik untuk kamu. Saya melihat kebahagiaan itu ada, entah itu dengan kesendirian kamu atau dengan seseorang yang baru dalam kehidupan kamu. Artinya akan ada perbaikan,
kehidupan yang lebih berkualitas, kehidupan yang memang selama ini kamu harapkan. Karena memang nggak mudah ya, nggak mudah sebenarnya untuk kamu jatuh cinta lagi, nggak mudah untuk kamu percaya lagi sama seseorang. Ya untuk kedepannya kamu lebih berhati-hati ya, mungkin mencintai hanya secukupnya, membenci hanya secukupnya. Ya artinya itu adalah bentuk perlindungan ya dalam diri kamu untuk tidak salah lagi dalam memilih, untuk tidak salah lagi dalam melangkah. Jadi ingat ya, keajaiban itu bisa saja datang. Ya artinya saya merasakan keajaiban akan menghampiri kamu. Oke, sesuatu hal yang mungkin selama ini kamu harapkan, kamu dambakan, entah itu memiliki sesuatu hal, benda atau hubungan atau apapun, dan sepertinya itu yang akan kamu dapatkan. Saya melihat di sini ada jalannya ya, ada jalannya untuk kamu benar-benar mendapatkan sesuatu hal yang selama ini kamu dambakan. Entah itu hubungan, pasangan, karena ada yang dalam penantian panjang, ada yang kayaknya menantikan jodoh yang mungkin belum kunjung datang ya. Jadi tetap berpikir positif dan berprasangka baik terhadap apapun yang ditakdirkan Tuhan. Bisa saja udah beberapa kali gagal ketemu sama orang yang mungkin toksik, manipulatif, atau bahkan pas udah mau sampai ke pernikahan tiba-tiba kamu ketahui bahwa dia selingkuh, atau tahu-tahu dia sudah punya pasangan yang sah. Banyak ya yang seperti itu. Tapi di sini saya merasakan akan ada sesuatu hal yang nantinya bisa bikin kamu percaya lagi, bisa bikin kamu yakin lagi bahwa yang terbaik itu ada. Oke? Kita lanjut. Di sini ada abundance, ada friendship, ada envy, ada pride, dan di sini juga ada freedom. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat ini adalah tentang sesuatu hal yang akan mampu kamu wujudkan ya dalam hidup. Kamu yakin kepada diri kamu sendiri bahwa kamu mampu untuk melewati apapun, setiap rintangan, hambatan dalam kehidupan kamu untuk bisa mencapai sesuatu hal. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya. Hal mustahil sekalipun bisa saja terjadi, bisa saja kamu miliki. Jadi jangan berpikir, nggak mungkin, nggak sanggup, nggak bisa. Jangan pernah berpikir seperti itu. Yakinkan diri kamu bahwa kamu adalah makhluk tanpa batas yang mampu untuk bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan. Oke, itu tadi tentang kemustahilan, keajaiban. Yakin kepada diri kamu sendiri bahwa kamu mampu untuk melewati batas-batas yang mungkin yang kamu anggap kamu nggak sanggup atau nggak bisa atau nggak mampu. Tapi ternyata setelah dijalani, semua akan mampu kamu lewati. Oke? Saya melihat di sini banyak support ya, banyak orang-orang yang sayang sama kamu kok. Jadi jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah menarik diri, jangan pernah insecure. Oke, artinya kamu harus bisa terbuka terhadap sesuatu hal yang kamu anggap baik untuk diri kamu. Meski pernah gagal, meski pernah terpuruk, jangan insecure. Kamu harus percaya diri bahwa kamu akan mampu untuk kembali meraih kesuksesan kamu, kebahagiaan kamu. Bahkan bisa saja hal yang melebihi dari ekspektasi kamu itu bisa saja benar-benar kamu dapatkan di sini. Oke, ya artinya kamu sudah mampu lebih berproses ya. Kamu sudah tidak lagi membandingkan proses kamu dengan orang lain. Karena jika kamu berfokus kepada proses orang lain, itu akan buang-buang waktu kamu. Itu sama aja kamu membandingkan proses kamu dengan proses orang lain. Tentunya itu sangat berbeda, meskipun tujuannya sama. Tapi proses setiap orang itu berbeda. Jadi jangan fokus terhadap proses orang lain ya, fokus terhadap proses kamu, terhadap pencapaian kamu di sini. Punya tujuan yang sama ya, meski tantangannya berbeda. Ada yang mungkin dengan gampang, ada yang mungkin dengan instan mencapai sesuatu hal. Tapi di sini ada juga sebagian kamu yang harus jungkir balik ya,
harus mencapai sesuatu hal, banyak ujiannya, banyak rintangannya. Tapi ya Tuhan tahu, karena kamu punya kekuatan yang mungkin tidak dimiliki banyak orang, yang tidak semua orang miliki. Tapi ini penting ya, proses yang kamu alami atau yang kamu jalani ini penting. Karena dengan itu kamu akan lebih bisa menghargai nantinya, menghargai, melindungi tentang apa yang kamu miliki. Karena kamu sadar prosesnya nggak mudah, banyak perjuangannya, banyak air matanya, banyak pengorbanannya juga di sini. Jadi hal-hal seperti itulah yang bikin kamu itu lebih bijak dan dewasa untuk lebih bisa menghargai apa yang menjadi milik kamu nantinya. Oke, kamu berusaha untuk membebaskan pikiran-pikiran yang negatif ya, karena mungkin ada ketakutan, itu sebenarnya masalah dengan masalah dengan diri sendiri ya, tentang bagaimana cara kamu untuk mengendalikan ketakutan, mengendalikan kecemasan, kekhawatiran tentang kegagalan yang pernah ada dulunya. Itu penting untuk kamu lebih bisa berpikir positif ya. Ya meskipun pikiran positif ini gak akan mampu mengubah apapun yang terjadi di masa lalu kamu, tapi setidaknya pikiran positif ini mampu membuat kamu lebih mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Oke? Jadi bebaskan, berprasangka baik dan yakin semua yang terjadi dalam kehidupan kamu itu punya alasannya. Kenapa ini terjadi? Kenapa kamu ketemu dengan orang yang salah? Kenapa kamu ketemu dengan orang yang toksik? Karena akan ada yang lebih baik untuk kamu. Oke? Karena kenapa kamu berpisah? Kenapa kamu bercerai? Karena memang itu tidak baik untuk kamu dan ada yang terbaik untuk kamu. Jadi selalu punya sebab dan akibat. Dan di sini kamu sadar, kamu nggak bisa mengubah tentang apapun yang terjadi di masa lalu ya. Tapi setidaknya kamu mampu untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Asalkan di sini kamu sudah lebih berdamai, memaafkan. Ya artinya memaafkan di sini, di saat masa lalu itu hadir dalam pikiran kamu, terlintas dalam pikiran kamu udah bisa tersenyum. Kamu sudah tidak lagi tidak lagi menghindar tentang apapun masa lalu ya, tidak. Tapi kamu sudah lebih mengikuti alur kehidupan. Kamu sudah lebih bisa tersenyum di saat kamu mengingat tentang masa lalu. Sudah tidak ada beban artinya. Sudah tidak ada beban, sudah tidak lagi menyimpan kemarahan atau kebencian, karena kamu tahu itu akan menghambat aliran cinta, menghambat langkah, menghambat pertumbuhan di jiwa kamu. Jadi yang saat ini ya kamu sudah belajar ya, belajar melepaskan, belajar memaafkan, belajar mengikhlaskan. Karena ternyata itu jauh membuat kamu jadi lebih tenang, jadi lebih damai dan lebih bersyukur tentang kehidupan, tentang kesempatan, tentang peluang yang Tuhan berikan untuk kamu. Ya dalam bentuk kehadiran seseorang, sesuatu hal yang baru yang akan dimulai, kehidupan yang lebih baik tentunya dari sebelumnya. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, apapun ya situasinya, apapun keadaannya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun kenyataan yang ada, tidak lari dari kenyataan apapun, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.